Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, karena cinta dan kerahiman-Mu, Engkau mencintai serta menyelamatkan kami, meskipun kami orang-orang berdosa. Melalui Yesus Kristus kami mengenal-Mu sebagai Bapa yang penuh kasih. Ajarilah kami untuk taat pada kehendak-Mu, sehingga Engkaulah yang memerintah sebagai Raja, dan kami menjadi umat-Mu yang setia. Dengan sikap iman yang taat dan setia kepada kehendak-Mu, kami turut serta dalam mewujudkan serta mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik yang terkasih dalam Kristus, jika dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, hal itu memberikan gambaran kepada kita bahwa suasana Allah yang memerintah sebagai Raja telah terwujud, sekaligus memerlukan proses untuk menggenapinya. Dalam hal ini, Yesus memanggil para murid-Nya untuk membantu karyanya menjadikan tugas perutusan. Hal ini dilanjutkan oleh gereja sebagai kumpulan beriman, sebagai penerus murid pertama yang dibangun oleh Yesus sebagai tempat persemaian bagi terwujudnya kerajaan Allah. Gereja turut serta di dalam karya atau misi Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Baik adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Dalam tema kali ini, Yesus mengutus kita untuk mewartakan dan menghadirkan wajah Tuhan yang penuh kebaikan, penuh kasih, dan pengampunan. Yesus mengutus kita membawa dan menghadirkan kerajaan Allah kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Satu sikap mutlak yang dituntut dari kita ialah mengandalkan kekuatan daripadanya. Sebagai pengikut Kristus, kita adalah warga kerajaan Allah. Yesus tidak menghendaki kita sibuk dengan bekal-bekal, entah itu makanan, minuman, atau pakaian. Yang diperlukan adalah tekad serta keyakinan dan iman akan penyelenggaraan bimbingan dari Allah. Kerajaan Allah adalah suasana dan saat di mana Allah datang dan memerintah sebagai Raja. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan mengenai kerahiman dan kepedulian Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Suasana kedekatan, keakraban, dan kesetia kawanan Allah dengan manusia itulah yang sudah dibangun oleh Yesus melalui karya pewartaannya. Pewartaan kerajaan Allah akan semakin dipahami melalui perjanjian Yesus yang menggunakan perumpamaan, mujizat, serta seluruh kehidupannya di dunia ini. Di dalam doa yang diajarkannya, Yesus menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Anak-anak Kristiani serta gereja dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada tugas Kristus sendiri, yaitu sebagai imam, raja, dan nabi. Partisipasi dalam karya Kristus sebagai nabi dijanjikan gereja dengan mengajar dan kesaksian. Sedangkan karya rajawi diajarkan oleh gereja melalui upaya untuk membentuk komunitas di dalam persekutuan dan pelayanan. Karya imam dilaksanakan melalui pengutusan, yaitu kegiatan liturgi dan sakramental. Itulah sebabnya gereja terpanggil untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah, baik cinta kasih, persaudaraan, keadilan, pertobatan, serta pengampunan. Melalui berbagai kegiatan serta gerakan itulah gereja mewartakan kerajaan Allah, yaitu turut serta dalam misi dan karya Kristus. Adik-adik, untuk lebih memahami tema kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sebuah cerita. Membangun gereja Santo Carolus Borromeus Sukamulia yang memasyarakat. Sejak akhir tahun 1964, umat Katolik stasi Santo Carolus Borromeus mengikuti berbagai kegiatan liturgi di gereja paroki. Misa pertama Minggu pagi serta misa harian yang dimulai pukul 5.30 tidak membuat mereka malas. Meskipun harus berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri pematangan sawah sebelum pukul 5 pagi.
kondisi gelap, jalan bebatuan, dan melewati pematangan sawah yang kadang becek, mereka tapaki dengan penuh semangat untuk merayakan Ekaristi bersama. Meskipun cukup jauh dari gereja paroki, sejak lama kehidupan umat Katolik Santo Carolus Borromeus sungguh sekata dengan masyarakat. Kerukunan dan gotong royong tetap mereka junjung tinggi sebagai semangat kebersamaan di dalam kebinekaan. Kegiatan dan katekese, pertemuan lingkungan yang dilakukan dari rumah ke rumah mereka jalani. Kerja bakti dan gotong royong di dalam berbagai kegiatan sosial tetap mereka laksanakan. Pada Hari Raya Idul Fitri, umat Katolik Stasi Sukamulya membentuk barisan untuk berkeliling ke rumah-rumah warga Muslim untuk mengucapkan selamat Hari Raya. Demikian pula pada Hari Raya Natal, banyak keluarga Muslim yang berkunjung pada keluarga-keluarga Kristiani untuk membangun persaudaraan. Kebersamaan serta persaudaraan itulah yang membuat kebersamaan menjadi indah dan damai. Tidak mengherankan jika pada tahun 1969 masyarakat desa Sukamulya bergotong royong membangun masjid bagi kaum muslim serta membangun gedung yang kemudian menjadi kantor koperasi serta menjadi kapel tempat merayakan liturgi. Kapel secara resmi difungsikan sebagai gedung gereja pada tahun 1984. Adik-adik, makna dari cerita tersebut ialah karya pelayanan gereja bukan hanya dilakukan oleh para pemimpin gereja, lebih jauh dari itu, karya pelayanan gereja merupakan karya seluruh umat beriman. Kehidupan gereja dalam mewartakan kerajaan Allah bukan hanya di altar saja, melainkan harus sampai ke pasar. Ungkapan ini terwujud dalam kehidupan umat Katolik Stasi Sukamulya yang giat mengikuti berbagai kegiatan gerejani dan giat pula mengikuti berbagai aktivitas sosial masyarakat. Suasana persaudaraan, saling mengasihi, bekerjasama dan semangat kekeluargaan menjadi buah-buah dari karya pelayanan gereja. Dalam hal ini, nilai-nilai kerajaan Allah dapat dirasakan. Kehadiran gereja atau umat beriman dalam pergaulan dan kebersamaan di tengah masyarakat lebih menampakkan suasana kerajaan Allah dibanding dengan dibangunnya gedung gereja dalam suatu wilayah. Hal itu pun yang membuahkan semangat kebersamaan dan gotong royong di dalam masyarakat. Bersama Yesus, kita diharapkan untuk turut serta dalam mewartakan kerajaan Allah dengan terlibat dalam setiap kegiatan rohani dan sosial di dalam lingkungan masyarakat dengan berbagai kegiatan bersikap baik terhadap sesama yang membutuhkan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Adik, untuk lebih memahami tema kita hari ini, kalian bisa membaca kitab suci Injil Lukas bab 4 ayat 16-21 tentang Yesus ditolak di Nazaret. Kutipan Injil tersebut menunjukkan bahwa Yesus datang untuk menggenapi apa yang terjadi pada perjanjian lama. Bahwa yang dijanjikan Allah, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Yesus sekali lagi menjadi tanda bahwa segala yang dilakukan oleh Yesus seperti perumpamaan dan pewartaan ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Ia yang dijanjikan, Ia yang datang menyelamatkan kita. Jadi sekali lagi, tugas perutusan yang diemban Yesus di dunia membangun suasana bahagia penuh sukacita dan kegembiraan dengan melakukan mujizat, misalnya menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, membangkitkan pemuda di Nain. Semua peristiwa ini membawa kegembiraan, sukacita. Suasana inilah yang disebut suasana kerajaan Allah yang hendak diwartakan dan diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setiap perbuatan yang kita lakukan seperti memberi makan kepada orang yang berkekurangan, memberi bantuan kepada orang tua dan sesama, menolong teman, itu akan menjadi terang yang bercahaya. Dan dari terang itulah nama Allah dimuliakan. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan
akan menjadikan orang bahagia, penuh sukacita, dan kegembiraan adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah meraja. Kemudian Allah dimuliakan. Memuliakan nama Allah artinya memandang dan memuji Allah sebagai Raja yang bertata sebagai Raja yang harus kita ikuti. Adik-adik, tugas Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan pada tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, penglihatan pada orang-orang buta. Melihat tujuan Yesus datang ke dunia, kita sebagai gereja harus ikut serta dalam karya keselamatan ini. Mewartakan kerajaan Allah dalam tindakan kasih, dalam mewujudkan suasana bahagia, sukacita, dan kegembiraan, terutama di sekitar kita. Jadi, marilah adik-adik, kita turut serta dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, lingkungan kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga-tetangga kita, terutama dalam lingkup keluarga. Kita patuhi nasihat orang tua, memberi bantuan kepada kakak, adik, dan orang tua. Itulah tindakan-tindakan kecil dalam mewartakan kerajaan Allah. Karena kita adalah gereja persekutuan yang mengimani Kristus sebagai penyelamat kita. Adik-adik yang terkasih, sekian materi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu selama belajar tadi. Banyak ilmu yang bermanfaat yang kami peroleh, bahkan banyak pelajaran lain di luar materi yang membuka pintu hati kami. Semoga apa yang tadi kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami dan sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.